Nilai ekspor nikel melonjak 263%, buah ekspor yang digugat WTO. Hai Sobat Rebahaners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Sebelum diterapkan pelarangan ekspor biji nikel, nilai ekspor nikel Indonesia nyala 3,40 miliar US dollar. Kini nilainya melonjak mencapai 12,35 miliar US dollar. Kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel mulai awal tahun 2020 membawakan hasil yang positif. Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan ini. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari sampai Agustus 2022 kemarin yang mencapai 12,35 miliar US dollar atau tumbuh sampai 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor biji nikel yang hanya mencapai 3,40 miliar US dollar, 6 tahun yang lalu ekspor kita dari nikel kira-kira hanya 1,1 miliar US dollar, sedangkan pada 2021 sudah mencapai 20,9 miliar US dollar. Artinya mulai tambah lompatannya hingga 19 kali, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier effect atau efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat industri pengelolaan menjadi kontributor terbesar jika dilihat menurut sektornya dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar pada Agustus 2022 lalu. Penggapaian sektor manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan dengan nilai posisi pada Juli 2022. Kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi baja, peralatan listrik kendaraan dan sebagainya, serta turunan nikel, di mana sampai sekarang Kementerian Perindustrian fokus memacu hilirisasi industri berbasis agro dalam bahan tambang mineral serta migas dan batu bara. Menurutnya, banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari satu membatasi kebijakan hilirisasi, antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha melalui iritasi Indonesia. Ya, Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir. Demikian kata Manparin. Industri pengelolaan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari-Agustus 2022 sebesar 139,23 miliar US dollar atau naik 24,3% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar dengan sumbang sehingga 71,55% terhadap total nilai ekspor nasional yang menembus 194,60 miliar US dollar. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur masih terus melambung meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global yang membayangi ekonomi nasional. Manparin juga menegaskan pengapalan sektor industri manufaktur konsisten memberikan andil besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita surplus selama 28 bulan berturut-turut dan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi berada pada jalur yang tepat. Merujuk pada BPS, neraca perdagangan secara kumulatif pada Januari-Agustus 2022 mengalami surplus terbesar 34,92 miliar atau tumbuh 68,6% dibandingkan periode selama 1 tahun lalu. Surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari program milenisasi industri yang terus dijalankan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah memicu gugatan dari Uni Eropa yang dilayangkan melalui WTO pada November 2019. Dalam gugatannya, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional termasuk diantaranya produk nikel mentah Indonesia. Jadi bagaimana menurut Sobat Rebahaners tentang ulasan hari ini? Silahkan tinggalkan komentar and thanks for watching. See you.